Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adagama Miranda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi di kota Surabaya. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa, bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi dan 3.154.943 jiwa penduduk pada tahun 2019. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa. Kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berada 20 km di sebelah selatan kota serta dua pelabuhan yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai. Pada masanya, menurut Bappenas, Surabaya adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Makassar. Kota Surabaya mengandung filosofi perjuangan yang disimbolkan dengan air dan tanah. Selain itu, kota Surabaya mengandung mitos tentang cerita pertarungan antara ikan suro atau sura dan boyo atau buaya. Diperkirakan kata tersebut muncul setelah adanya pertarungan tersebut. Berdasarkan mitos tersebut, terbentuklah simbol kata Surabaya berbentuk tugu yang dikelilingi oleh ikan suro dan buaya sedang bertarung. Kisah tentang simbol dan asal-usul kota Surabaya mempunyai beberapa versi. Salah satunya yang terkenal adalah seperti yang dikisahkan oleh pemimpin Nusparbeng di kota Surabaya, LCR Grimen pada tahun 1918 tentang pertarungan ikan sura dan buaya. Ada banyak cerita yang mengisahkan tentang arti dan semangat Surabaya. Semua terinspirasi dari simbol Surabaya. Simbol kota Surabaya yang sampai sekarang masih digunakan ini dikeluarkan oleh DPRS Kota Surabaya dengan surat keputusan nomor 34/DPRS tanggal 19 Juni 1955 dan dikuatkan oleh surat keputusan Presiden nomor 193 tahun 1956 pada tanggal 14 Desember 1956 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama ada lambang berbentuk perisai segi 6 yang disitilir atau gestiler yang maksudnya melindungi kota besar Surabaya. Yang kedua ada lukisan Tugu Pahlawan melambangkan kepahlawanan putra-putri Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan melawan kaum penjajah. Yang ketiga lukisan ikan sura dan buaya yang berarti sura ing baya melambangkan sifat keberanian putra-putri Surabaya yang tidak gentar menghadapi sesuatu bahaya. Yang keempat, warna-warna biru, hitam, perak, dan emas dibuat sejernih dan sekemelang mungkin agar dengan demikian hasil suatu lambang yang memuaskan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nicholas. Terima kasih. Dalam era globalisasi, setiap kota bersaing satu sama lain untuk meningkatkan kualitas dari kota tersebut dalam meningkatkan wisatawan dan juga fasilitas dan juga image atau gambaran dari kota tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan cara branding. Branding ini adalah proses mengidentitaskan suatu kota untuk dapat dibedakan dengan kota lainnya. Nah, city branding ini juga sudah sangat banyak sekali dilakukan di negara-negara maju. Nah, salah satunya Indonesia juga ingin membuat kota-kota di Indonesia ini menjadi mempunyai branding yang berbeda dengan kota lainnya. Seperti itu. Nah, untuk di Surabaya sendiri, city branding yang mereka anut adalah kota bersih, kota kuliner, dan juga kota kreatif. Nah, untuk yang pertama, kota bersih ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa Surabaya adalah kota yang bersih. Itu juga tidak terlepas dari wali kotanya, yaitu Ibu Risma yang sangat baik sekali kinerjanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kota kuliner. Nah, kota kuliner ini juga menjadi sebuah branding dari kota Surabaya. Nah, banyak sekali kuliner yang bisa ditemukan di Surabaya, mulai dari jajanan pinggir jalan sampai dengan restoran
yang sangat beragam dan bervariasi sekali. Yang ketiga adalah kota kreatif. Nah, di Surabaya ini sangat-sangat kreatif sekali, yaitu juga wali kotanya juga sangat baik. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan taman dan juga air mancur di setiap sudut kotanya. Nah, itu juga menjadi keunikan sendiri dan juga daya tarik sendiri bagi kota ini. Nah, itulah salah satunya kenapa Surabaya disebut dengan kota bersih dan kota kreatif. Terus selanjutnya, di Surabaya sendiri ini sangat mengedepankan kualitas yang terstruktur dari kota tersebut, yaitu dengan menampilkan kebudayaan dan juga keramah-tamahan yang ditampilkan kepada wisatawan. Untuk ikon wisata di Surabaya, salah satunya adalah Suramadu, yaitu adalah jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dan juga Madura. Nah, ini juga salah satu yang menjadi daya tarik sendiri dari kota Surabaya, dan juga salah satu menjadi daya tarik penghubung antara Madura dan juga Surabaya. Nah, dari image yang berkembang, di jembatan Suramadu ini melambangkan kebersamaan antara kota Pulau Madura dan juga kota Surabaya, yang dulunya terkesan sangat berbeda dan juga lain sangat bertolak belakang. Nah, itu dipatahkan oleh jembatan Surabaya ini, jadi melambangkan kebersamaan antara Pulau Madura dan juga kota Surabaya.